Tutorial cara cari teman by How to Win Friends and Influence People. Lu gak punya teman? Sama, gue juga. Makanya gue baca buku ini. Dan ya, coba cerita di YouTube. Kali ini gue coba format baru, di mana kurang lebih gue cerita apa yang gue dapat dari buku yang gue baca. Dan coba bawain topik yang lebih serius. Gue emang suka baca buku, dan salah satu achievement terbesar gue soal buku itu, gue bisa baca 100 buku di tahun 2021 lalu. Dan kalau bisa diceritain secara singkat, kondisi pikiran lu bakal banyak berubah setelah baca banyak buku. Dan kalau dari gue sih bisa lebih terbuka sama banyak hal sih. Intinya, buku yang kali ini gue baca, How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie, itu termasuk salah satu buku yang bestseller udah dari bertahun-tahun lalu. Buku ini udah terbit pertama kali tahun 1936 dan ya terjual 16 juta kopi, BTW. Oh, bisa dihitung aja tuh royaltinya berapa. Kenapa gue baca buku ini? Gue akui gue itu bukan orang yang punya banyak teman di real life. Kira-kira kenapa? Seiring bertambahnya umur, gue sadar kalau gue itu sebelumnya bukan termasuk tipe teman yang menyenangkan lah. Dan mungkin agak susah buat gue jelasin detailnya, tapi sebelumnya gue itu tipe yang cuma peduli sama diri gue sendiri lah. Dan ya, gue ingin mengubah hal tersebut lewat buku ini karena review dan rekomendasi orang-orang yang cukup bagus gitu. Singkat ya, setelah gue baca, gue udah rangkum 3 hal yang paling berperan penting dalam pertemanan atau juga cara ya berhubungan dengan orang lain lewat buku ini yang pengen gue share. Yang pertama, kalau di bukunya ditulis jangan sok. Sok yang gue maksud di sini bukan yang banyak gaya gitu atau edgy, tapi salahkan omeli dan kritik dan merasa bahwa ya diri ini menjadi pusat alam semesta. Anjay. Dalam pertemanan, seringkali kita melupakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan terbiasa berkelompok terlepas dari kepribadian kalian yang lebih suka berkelompok ataupun ya individualis. Intinya menurut gue jangan egois dan toxic aja sih. Gue bakal kasih salah satu contoh yang dari bukunya juga. Kalau lo mau ambil madu, jangan tendang sarang madunya. Atau kalau lo mau dapet cewek, jangan tendang ceweknya. Gak bercanda. Contohnya itu hal yang perlu lo inget. Lu mau dapat madunya tanpa sengatan lebahnya gitu nih. Ada seorang rekan kerja yang kerjanya nggak becus lah dan ya cenderung malah nyusahin lo. Di posisi yang setara, kalau lo tegur dan marahin dia seperti budaya kita pada umumnya, malah lo sih yang akan berakhir jadi penjahat di contoh kasus ini. Mungkin akan sedikit berbeda kalau lo di posisi atasannya, tapi tetap lo bakal jadi tipe atasan yang suka diomongin di belakang dan mereka cenderung akan mengulangi kesalahan yang sama di luar pengawasan lo sih. Gimana cara baiknya bang? Simpelnya dari gue sih sebab akibat. Kasih penjelasan yang baik dan tenang perihal sebab akibat dari setiap kesalahan yang mereka perbuat gitu. Kalau lo gini terus nanti bakal merepotkan yang lain dan sebagainya. Simpelnya kita harus kasih penjelasan why. Kenapa kamu gak boleh gini, gini, dan semacamnya. Kalau ngomongin ini juga, gue inget kalau kita sebagai orang Indonesia tuh nggak bisa lepas dari budaya ASEAN parenting lah. Dimana kebanyakan tiap anak cuma diomelin nggak boleh ini, nggak boleh itu, tanpa ya alasan yang jelas. Dan saat ditanya, ya kenapa? Ya, para orang tua cenderung malah bakal balik marah dan bentak anaknya. Kayak, kamu berani ngelawan? Dan ya, jadi emang agak sulit untuk merubah hal ini karena udah cukup mengakar kuat di budaya kita sendiri. Memang itu terdengar seperti hal yang sedikit merepotkan, tapi itu salah satu kunci penting lah kalau lo mau bertahan di dunia kerja. Dan ya, nggak berakhir jadi bahan gunjing kantor di mana yang bahkan kesalahannya itu bukan lo yang buat, tapi lo yang bertanggung jawab. Itu mungkin salah satu contoh kasusnya dalam dunia kerja ya. Mungkin lebih dekatnya salah satu pengalaman gue saat sekolah itu. Gue terpilih buat mimpin kelompok tugas gambar peta gitu. Waktu SD ya. Gue itu termasuk tipe yang sangat pede dengan kemampuan gambar gue. Pada waktu itu ada teman gue yang coba gambarin sketsanya gitu duluan tanpa diskusi kelompok gitu. Dan gue malah marah tanpa alasan yang jelas karena ya gue merasa bisa gambar lebih bagus lah. Waktu itu buat yang gambar kelompok paling bagus bakal dipajang. Jadi gue dapat tekanan yang besar lah buat jadi yang terbaik. Dan gue ngelupain juga gitu. Kalau itu tuh ya tugas kelompok. Dan ya intinya gue agak clash lah sama temen gue waktu itu. Dulu, gue itu termasuk yang sering marah terhadap hal-hal kecil yang tidak berguna dan cenderung berjalan tidak sesuai keinginan gue kayak gitu. Dan ya, sebelumnya emang ada masa dimana gue itu toksik dalam berteman dan ya emang busuk dalam berhubungan lah dengan orang lain. Menjadi pendengar daripada pencerita.
Buat hal ini pada umumnya emang cukup sulit buat menjadi pendengar karena ya kebanyakan orang lebih suka bercerita soal diri mereka sendiri daripada ya mendengarkan orang lain. Untuk kasus gue sendiri, gue emang suka mendengar pengalaman orang lain, baik hal buruknya ataupun ya baiknya. Mungkin gue pernah cerita ya kalau gue tuh suka nonton dan bikin animasi pengalaman ya salah satunya karena alasan ini. Waktu gue dengerin pengalaman buruk orang lain, gue akan selalu mikir, ya ternyata hidup gue tidak seburuk yang gue selalu pikirkan. Dan waktu gue dengerin pengalaman baik atau bagus dari orang lain, gue cuma berharap ya itu bisa nular dan suatu hari ya gue juga bisa kayak gitu seperti mereka. Tapi mungkin gak semua orang bisa menyikapinya seperti yang gue lakukan ya, kayak julid gitu contohnya. Tapi balik lagi saat berteman akan ada momen dimana, gimana cara sederhana gue nyebutnya ya? Tektokan lah, teman lo cerita, lo dengerin. Dan saat lo yang cerita, temen lo yang akan mendengarkan. That's the real friends di sudut pandang gue ya. Gue juga udah hidup cukup lama buat bisa bedain yang mana yang teman beneran dan yang enggak. Dan hal ini pun bisa jadi salah satu faktor penting juga ya, kayak saat kita terbuka sama orang, apakah mereka juga akan terbuka sama kita, simpelnya seperti itu. Di tengah sebuah diskusi atau obrolan antar teman, we share our pain and happiness. Bukan malah jadi sebuah perdebatan atau bahkan malah adu nasib gitu. Pada dasarnya semua orang emang suka bercerita, tapi terkadang kalau udah melibatkan orang kedua atau lebih, masih banyak yang nggak mau ngalah buat jadi pendengar. Dan kadang pun gue masih seperti itu sih, contohnya kayak, lu masih mending, gue. Tapi jujur kalau kalian emang mau coba mendengarkan, akan selalu ada hal yang bisa kita pelajari dari setiap cerita orang lain, baik hal buruk ataupun baiknya. Dan cobalah berempati terhadap cerita orang lain, kalau kita juga mau orang lain berempati terhadap cerita kita. And personally, gue sangat suka mendengar orang lain bercerita, terutama soal upaya mereka dalam menghadapi suatu masalah, ataupun ya upaya mereka dalam memperjuangkan sesuatu. Oke, ya mungkin itu akan terdengar sedikit ironi ya, tapi lewat cerita mereka, gue percaya nggak hidup gue doang yang sengsara, dan setiap orang pun punya problematika masing-masing dalam menghadapi sesuatu, dan ya hal ini bikin gue terus semangat buat lanjutin hidup. Buat sebagian orang mungkin ini sangat mudah, dan buat sebagian orang lain ya mungkin ini bakal ya sangat sulit. Dan gue termasuk salah satunya. Faktor apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Buat gue pribadi ya simpelnya extrovert dan introvertnya aja sih. Mungkin extrovert akan lebih mudah senyum terhadap orang lain, dan introvert ya akan sebaliknya gitu. Kenapa senyum aja pun bisa berpengaruh penting bang dalam pertemanan atau bahkan dalam ya berhubungan seksual? Salah. Sosial maksud gue. Karena senyuman itu bisa jadi gerbang utama untuk orang lain dalam menilai kita. Atau simpelnya ya, first impression lah. Contoh simpelnya waktu lu datang misalnya ke toko buat beli sesuatu, tapi waktu lu datang itu mas mbaknya yang jualnya bermuka cemberut. Kayak entah mereka lagi ada masalah di kehidupan personalnya atau apa. Ya lu juga pasti langsung gak enakan sih buat beli. Ya salah satu contoh dari Korubi, so thank you. Agak nyolong dikit. Sebagai introvert, gue pribadi cukup struggle menerapkan hal ini. Makanya gue juga sering kali di mata orang baru, gue itu sangat berkesan bahwa gue itu tidak ramah lah. Tapi emang muka default gue itu bukan tipe yang cengar-cengir. Jadi emang first impression orang terhadap gue itu cenderung tidak ramah lah. Tapi senyum tuh sebenarnya bukan cuma berguna buat menghadapi orang baru. Tapi terkadang senyum pun bisa sangat bermanfaat gitu untuk menghindari kita dari ya masalah. Contohnya ya waktu saat kita kena teguran dari atasan atau guru, kita tuh bakal cenderung langsung membawa pembelaan diri, kayak bakal bentak balik misalnya lu kena bentak, ataupun ya meninggikan suara lu kalau misalnya lu kena omel. Tapi sebenarnya tindakan pertama yang bisa kalian lakukan di situasi seperti itu tuh adalah ya senyum dulu gitu untuk menenangkan suasana, dan ya baru akui kesalahan lo. Dan ya selanjutnya dari sana bisa menjadikan itu diskusi yang lebih sehat sih, kayak simpelnya ya senyumin aja dulu. Dan buat gue pribadi, senyum itu bisa jadi hal pertama yang bisa kita lakukan saat lu nggak tahu harus mau ngapain dalam menghadapi sebuah masalah, atau saat sedang bingung, saat sedang berinteraksi dengan orang lain. Meskipun terkesan goblok, tapi senyum itu menular dan ya cenderung membawa hal yang positif. Terlepas dari semua tips pertemanan di atas, gue mengakui kalau gue itu ya tipe yang individualis dan cenderung lebih nyaman untuk sendiri. Tapi apakah gue merasa selalu sendirian itu baik? Enggak, guys. Gue merasa percaya bahwa manusia itu makhluk sosial dan tetap butuh orang lain dalam hidupnya. Singkatnya, ya gue bikin YouTube aja cuma buat cerita hal remeh-temeh gitu. But anyway, semoga tips di atas dan sedikit pengalaman gue dapat membantu kalian yang kesulitan dalam pertemanan kalian. Dan ya, beberapa hal yang gue rangkum itu mostly dalam konteks pertemanan, tapi untuk isi bukunya sendiri itu sebenarnya lebih ke cara membantu kita untuk memulai hubungan dengan orang lain dengan baik secara general ya.
Jadi nggak cuma relevan dalam konteks pertemanan, jadi isi bukunya cocok juga untuk bisnis dan karir misalnya. Oke, jadi pokoknya itu aja yang pengen gue omongin dan ya semoga dari video gue ini bisa men-trigger kalian ya buat tertarik baca bukunya. Terutama buat kalian nih yang masih punya masalah pertemanan dan membutuhkan ilmu lebih lah dalam bersosial. Oh ya, sama mungkin gue masih pengen lihat sih ya performa video ini bakal gimana, sama kalian bakal suka atau enggak sama videonya. Jadi sebenarnya gue masih punya banyak stok buku ya yang apa ya yang bisa gue ceritakan lah atau gue rangkum gitu dalam bentuk video mungkin. Tapi gue pengen lihat performa video ini dulu bagus atau enggak, dan ya pengen lihat hasilnya sih. Kalian pada suka apa enggak? Dan oh ya, soal giveaway-nya ini gue nggak tahu ya ini masih zaman atau enggak, dan ya semoga ada yang mau. Tapi gue pengen beliin kalian buku yang gue bahas di video ini, yaitu How to Influence and Influence People dari Dale Carnegie ya. Ini gue bakal beliin buat 3 orang yang gue pilih, dan buat cara dapetinnya, entah dari kalian ada yang pernah punya masalah sama temen atau kayak pernah selek gitulah sama temen, gue pengen kalian cerita lewat komen bagaimana itu terjadi dan cara kalian menyelesaikannya lah, kayak atau simpelnya cara kalian baikan lah. Mungkin kalau cowok kebanyakan go with the flow aja ya, tahu-tahu udah baikan. Tapi mungkin buat cewek ini bakal lebih sensitif ya, apalagi ini soal pertemanan lagi. Ya tapi gue pengen semoga dari cerita kalian itu dapat membantu viewer yang lain dah, kayak masih punya masalah pertemanan dan bertahun-tahun belum baikan. But anyway, jangan lupa buat taruh Instagram atau ID Discord kayaknya. Nanti bakal gue kontak lewat sana buat yang menang, dan update-annya bakal gue post lewat community YouTube gue ya. So, itu aja yang pengen gue omongin. Jadi thank you banget yang udah nonton dan sampai ketemu di next video. Bye.